Saudaraku pemirsa, selamat malam. Kita bertemu lagi di dalam acara seminar kesehatan online pada malam hari ini. Senang sekali kita dapat bertemu, berbincang, dan mendapatkan pelajaran dari Dr. Evelyn Sutresman. Saya akan menyapa narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, Dok. Malam. Senang sekali, Dok, kita bisa ketemu lagi. Sebelum kita mulai masuk di dalam seminar pada malam hari ini yang berjudul insomnia, Dok ya. Apa dampak insomnia itu pada kesehatan dan apa itu insomnia? Sebentar dokter akan jelaskan bagi kita semua. Namun pemirsa, kami akan menjawab ada pertanyaan 2 minggu lalu mengenai proses penuaan, bagaimana memperlambat proses penuaan. Itu pembahasan seminar kita pada 2 minggu lalu. Dan ada pertanyaan masuk begini, dokter. Apakah matahari mempunyai pengaruh pada proses penuaan matahari, Dok? Ya, saya jawab ya. Ya, Dok. Pengaruh daripada sinar matahari terhadap proses penuaan itu kita namakan photoaging. Nah, pengaruh ini terjadi justru pada waktu pagi hari, karena pagi hari itu terdapat sinar ultraviolet A. Jadi ada 2 sinar ultraviolet A dan sinar ultraviolet B. Jadi kita biasa berjemur tapi pada sinar ultraviolet B. Ya, itu yang bekerja sama dengan kolesterol kita dan berguna menghasilkan vitamin D pada kulit kita yang berguna bagi penulangan kita. Tetapi pada waktu pagi hari justru sinar ultraviolet A yang terjadi waktu pagi hari. Jadi sebaiknya kita tidak berjemur karena memang dia punya efek radiasi ada pada kulit kita. Oh, itu dari antara jam berapa, Dok? Ya, itu terjadi pada waktu pagi. Jadi mulai matahari terbit jam 7 sampai jam 11, jam 10 ya, jam 10 lah. Ya, itu pada waktu itu sebaiknya kita jangan berjemur karena itu sinar ultraviolet A. Nanti pada sinar ultraviolet B yaitu pada pukul 10 sampai jam 2, jam 14, kita bisa pakai itu karena itulah sinar ultraviolet B yang bisa dipakai untuk proses pembentukan vitamin D, ya, terutama D3, ya. Jadi sebaiknya kita tidak berjemur pada waktu pagi. Pagi antara mulai matahari terbit sampai jam 9 lewat begitu, Dok ya? Ya, nanti jam masuk 10. Jam 10 baru itu matahari. Ya. Bagus untuk kesehatan kita. Ya, jadi sebaiknya ya sebelumnya itu sinar ultraviolet A ini menyebabkan terjadi kerutan kepada kulit dan dia menyebabkan radiasi pada kulit kita yang bisa menyebabkan sampai terjadi kanker malah. Oh, kanker kulit. Jadi, padahal kebanyakan kami biasanya cari matahari pagi. Yang dulu-dulu kan kami taunya itu matahari pagi jam 7 sampai jam 9 itu bagus, Dok ya. Ternyata nanti yang jam 10 sampai jam-jam 2 itu yang bagus. Aduh, terima kasih dokter. Kita punya informasi yang baru lagi tentang matahari. Bagaimana pengaruhnya matahari bagi kesehatan tubuh kita. Dan itu akan memperlambat penuaan jika kita menjaga cara kita berjemur di matahari. Itu pun berjemurnya kita tidak lama ya. Jadi tergantung dari kulit ya. Jadi kulit yang kayak kita ini sawo matang begini paling lama 10 menit. Iya, saya pernah dengar begitu. Ya. Dan kalau kita lebih lama lagi tidak bagus juga pengaruhnya. Kalau yang agak gelap bisa agak lama. Agak gelap ya bisa lebih lama lagi. Oh, begitu. Iya. Ya, jadi pemirsa, jadi yang kulitnya sawo matang atau putih bisa berjemur antara 5 sampai 15 menit, ya, 10 menit. menit. Dan yang agak gelap warna kulitnya bisa berjemur sampai 20 menit. Ya. Baik, pemirsa, kita sudah mendapatkan tip atau pelajaran tentang bagaimana memperlambat satu hal ya, bagaimana memperlambat penuaan dari seminar yang matahari. Ya, dari sinar matahari, dari pelajaran yang Prof ajarkan 2 minggu lalu. Dan sekarang kita akan masuk di dalam seminar berikutnya yang judulnya
insomnia. Ya. Bagaimana dampak insomnia terhadap kesehatan kita dan apa itu insomnia? Kita akan belajar bersama-sama pada malam hari ini bersama dengan narasumber kita, Dr. Evelyn Sutresman. Silakan, Dok. Shalom, selamat malam para pemirsa yang kami hormati dimanapun berada. Kita akan bersama-sama membahas satu seminar tentang insomnia. Apakah itu insomnia dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan kita kalau kita mengalami insomnia ini. Nah, insomnia sebenarnya itu adalah satu gejala di mana seseorang sulit untuk tidur, yang biasanya diikuti dengan gangguan fungsional dari tubuh, dengan rasa lelah, malah bisa menimbulkan gangguan mental, seperti orangnya menjadi stres atau menjadi tertekan, depresi. Nah, insomnia ini kalau dia berlangsung agak lama, jadi ada yang akut, ada juga yang kronis, maka sistem kekebalan tubuh kita akan menurun. Dan justru pada sistem kekebalan yang menurun itu menyebabkan terjadinya atau kita mudah diserang infeksi virus atau infeksi bakteri. Nah, kalau seseorang pergi ke dokter, salah satu alasan dari 10 penyebab yaitu mereka karena mengalami insomnia. Di Amerika ada 3,3 juta penderita insomnia. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia kurang lebih 20-30% penderita insomnia ini. Ya, dan biasanya mereka disertai dengan gejala-gejala mental, menjadi depresi akibat tidak dapat tidur. Hidup kita dewasa ini satu masyarakat yang banyak terjadi kegiatan-kegiatan, sehingga kadang-kadang menimbulkan rasa letih. Dan rasa letih ini disebabkan karena masing-masing mau berjuang, berlomba dalam hidup. Apalagi di masa pandemi COVID seperti saat ini. Nah, apa sebenarnya dampaknya insomnia ini pada kesehatan? Gangguan kesehatan yang disebabkan karena insomnia atau tidak dapat tidur dapat kita pahami dengan baik apabila kita belajari lebih dahulu apa makna istirahat tidur itu bagi kesehatan kita. Hal-hal yang terjadi pada tubuh kita selama kita tidur ini sangat berkaitan dengan efek atau dampak insomnia terhadap kesehatan. Kita manusia memerlukan istirahat. Kenapa? Karena kita perlu restorasi, pemulihan dari sel-sel tubuh kita. Dan pada waktu kita mengadakan pemulihan sel-sel tubuh, nah, pada saat itu terjadi justru pada waktu tubuh ini dalam keadaan istirahat. Apabila hal ini tidak terjadi, restorasi ini, sel-sel kita akan jadi rusak. Dan malah sampai terjadi suatu akibat yang cukup serius, di mana kita akan mengalami keganasan atau kanker pada tubuh kita akibat daripada tidak beristirahat atau kurang tidur. Selain itu juga penyakit-penyakit degenerasi lain seperti penyakit jantung koroner, penyakit gula atau diabetes akan timbul akibat daripada insomnia. Cukup ruwet, bukan? Nah, berapa banyak atau berapa jenis istirahat yang kita butuh? Kita membutuhkan untuk restorasi sel 2, istirahat secara harian, dan yang kedua adalah istirahat secara mingguan. Secara harian adalah tidur. Nah, setiap hari bayangkan jantung kita berdenyut 100.000 kali. Kita berbicara ada 4.000 kata-kata. Kita bernafas 20.000 kali dan kita menggerakkan otot kita sebanyak 750 kali. Otak menggunakan 14 bilion sel-sel. Cukup banyak kegiatan. Makanya tidur diperlukan sebagai istirahat harian. Nah, kalau begitu, sebenarnya kita memerlukan tidur berapa lama? Atau kuantitas tidur berapa lama?
tidur itu berguna bagi setiap orang, tapi tidak disesuaikan dengan seks atau kelamin, intelek, tapi yang penting di sini kebutuhan. Nah, kebutuhan ini lebih banyak berorientasi dengan usia kita. Contohnya bayi. Bayi itu membutuhkan tidur sampai 16 sampai 18 jam satu hari. Banyak orang katakan, kenapa bayi saya banyak tidur? Memang ini perlu bagi bayi, karena bayi ini masih berada dalam tumbuh kembang. Bagaimana dengan anak berusia 3 sampai 5 tahun? Memerlukan 10 sampai 12 jam juga kebutuhan pertumbuhan. Anak remaja masih membutuhkan tidur 9 jam. Tetapi pada waktu kita sudah dewasa, kita hanya memerlukan tidur sebanyak 7 sampai 8 jam per hari. Nah, kita harus menggunakan waktu ini. Tapi jangan kaget, ada juga Ben Franklin dan Thomas Edison, dia cuma membutuhkan tidur hanya 4 sampai 5 jam. Albert Einstein memerlukan tidur 9 jam. Mungkin karena keaktivitasnya lebih banyak. Nah, istirahat tidur ini kita harus kaitkan dengan kesehatan. Tidur secara kuantitas antara 7 sampai 8 jam rata-rata, dan tidur secara kualitas, yaitu nyenyaknya tidur. Nah, kenapa nyenyak ini penting, kualitas ini? Pada saat itu kita mengalami proses restorasi atau rehabilitasi sel-sel kita yang sudah rusak. Dan detoksikasi berjalan sebagaimana mestinya. Pada waktu kita tidur di laboratorium otak, kita akan melihat gelombang-gelombang daripada otak kita pada waktu tidur. Nah, kita harus tahu, melihat kualitas tidur itu dari 2 jenis tidur. Yang pertama yang kita namakan NREM. NREM itu singkatan dari Non-Rapid Eye Movement Sleep. Pada waktu itu kita istirahat secara badannya, kita baru naik tempat tidur. Dan sesudah itu kita akan masuk ke tahap yang kita namakan Rapid Eye Movement Sleep. Itu sudah istirahat secara mental. Nah, disinilah kualitas itu terjadi. Di mana pertukaran sel-sel, metabolisme, detoksikasi terjadi pada REM atau Rapid Eye Movement Sleep. Nah, non-Rapid Eye Movement Sleep sendiri ada 3 tahap. Pada saat pertama kita masih sadar, ya, kita masih dengar orang bercakap-cakap. Tahap yang kedua kita mulai lambat gelombang ini, gelombang otak mulai lambat, dan kita masih dengar tapi tidak, artinya masih sudah sukar untuk bangun. Dan di tahap ketiga, gelombang otak yang lambat atau gelombang delta itu sudah terjadi. Pada saat itu, kita sudah tidak sadar lagi tentang keadaan sekitar kita. Itu yang dinamakan tidur nyenyak. Dan disinilah pengaruh hormon, pengaruh enzim-enzim itu terjadi. Dan di sini kualitas tidur itu sangat menentukan bagaimana tubuh kita sehat atau tidak. Pada waktu REM ini timbul 40 menit mulai setelah non-REM itu terjadi. Orang bisa mendengkur, orang bisa menggertak gigi, orang bisa bermimpi, ya, sampai mungkin besok dia lupa atau tidak. Tapi kedua jenis ini tidur antara non-REM dan REM berganti terus 4 sampai 6 kali dalam 90 menit putaran. Dan disinilah kualitas tidur kita sangat menentukan. Tapi untuk kualitas tidur ini harus kita ingat baik-baik. Pukul berapa sebenarnya kita mulai tidur supaya restorasi sel itu terjadi. Nah, kita mulai tidur sebaiknya, ya, sebaiknya pada pukul 10, di mana setengah 11 kita sudah masuk di REM atau keadaan yang nyenyak. Kenapa? Beberapa hormon penting keluar selagi kita tidur. Hormon pertumbuhan, hormon kortisol, hormon prolaktin, ya, bagi ibu hamil, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, dan lain-lain hormon. Begitu juga dengan enzim-enzim. Apa terjadi? Liver kita juga bekerja keras. Dia mendetoks
semua zat-zat racun yang ada dalam tubuh. Dan dia mengatur bagaimana pekerjaan detox ini sampai kita bangun pagi dan kita dapat buang air besar dengan baik. Jadi ini terjadi puncaknya pada 10:30 sampai jam 24. Jadi kalau kita tidur sesudah jam 12 malam atau jam 24, maka efek-efek ini tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, kita harus tahu waktunya. Kenapa? Yang paling penting di sini, asam amino triptopan yang dikirim ke kelenjar hipofise di otak kita, itulah yang mengubah serotonin. Serotonin itu hormon yang membuat suasana hati kita baik. Serotonin menjadi melatonin pada saat sebelum jam 24 itu. Dan pada saat itu juga kita bisa tidur lebih nyaman karena melatonin yang merangsang pusat tidur kita, sehingga pusat tidur kita bisa terangsang dengan baik dan kita tidur dengan baik. Akibatnya T-sel, sel-sel kekebalan mulai diaktifkan kembali. Jadi kita lihat kortisol ini penting sekali. Ya, kita harus tidur sebelum jam 12. Kenapa? Karena dampaknya sangat luas. Dia mengatur kadar gula, dia mengatur keseimbangan air, tekanan darah, ya, kekuatan otot, kehidupan sel-sel. Dia menolong kita menghadapi stres, menghadapi peradangan. Dan produksi ini mulai dari tadi 10:30 tadi sampai pagi hari. Jadi luar biasa. Nah, kalau kita tidak bisa tidur, pengaruh-pengaruh ini tidak akan terjadi dalam tubuh kita. Itu sebabnya orang katakan kalau kita cepat tidur, early to bed, early to rise, makes a man healthy, sehat, wealthy, ya, dan wise, wealthy, kaya, ya. Orang bisa jadi kaya kalau kita sehat, ya, dan kita juga menjadi bijak. Nah, tidur malam ini benar-benar saya dapat katakan secara biologis. Penting arti kualitas di sini. Karena hormon pengeluaran racun terjadi pada saat malam. Nah, mungkin kita katakan kita sudah tidur. Kita tidak tidur malam, kita mau kerja. Besok siang saya akan tidur sepuas-puasnya. Proses biologis pada waktu siang tidak terjadi. Jadi kita harus ingat. Yang kedua, kita perlu istirahat secara mingguan yang kita namakan ritme sirkaseptan. Artinya kita ini punya ritme. Ritme ini berjalan secara 7 hari. Karena itu seorang dokter ahli bioritme tubuh mengatakan, Dr. Halberg, kita sangat perlu istirahat juga 7 hari. Artinya, kalau waktu di trial dalam satu gua di mana tidak ada pengaruh sama sekali, ternyata pengaruh kepada tubuh kita ada setelah 7 hari. Itu sebabnya kita juga perlu ada istirahat secara mingguan. Ya, jadi kita punya tubuh ini tidak boleh terus bekerja. Ya, kita perlu istirahat. Kenapa? Kalau kita mengadakan cangkokan ginjal, maka dalam waktu 7 hari setelah pembedahan ada perubahan. Observasi dari zat-zat unsur pembekuan darah, setelah 7 hari kita juga akan melihat aktivitas itu. Sehingga akhirnya Perdana Menteri Britania Raya pada Perang Dunia Kedua di tahun 40, ya, sekitar 40 sampai tahun 45, dia katakan kalau kita mau menang dalam peperangan, kita perlu mengambil holiday per week. Artinya kita ambil cuti 1 minggu. Kenapa? Karena pada saat itu kita membuat relaksasi otak, sel-sel otak kita dengan baik. Nah, kalau begitu, tidur adalah istirahat harian yang sangat perlu untuk pemulihan dan detoksikasi. Istirahat mingguan untuk penyegaran kembali dalam kondisi sel-sel otak kita bisa bekerja dengan baik, sehingga DNA kita dari tubuh bisa memproduksi atau mengatur sel-sel di dalam cycle yang baik. Nah, bagaimana kalau kita insomnia? Kalau kita insomnia tidak bisa tidur, maka semua hormon-hormon, enzim-enzim yang terjadi tidak terlaksana karena kita tidak tidur dengan baik pada waktu malam. Kesulitan tidur atau insomnia ini membuat kondisi fisik menjadi lemah. Kita bisa menjadi stres.
insomnia menyebabkan daya tahan tubuh kita turun. Apalagi di zaman COVID begini, kita harus jaga. Dan liver kita juga akan rusak karena detox tidak berjalan baik. DNA terganggu sampai terjadi kanker pun. Karena insomnia bisa terjadi kalau dia berlangsung terus-menerus. Itu sebabnya orang insomnia biasa tangannya berkeringat, dia punya konsentrasi sukar, jiwanya tidak stabil, jantungnya selalu suka berdebar, sakit kepala, merasa nyeri dari otot-ototnya. Nah, ada yang katakan, bagaimana kalau saya insomnia lebih dari 24 jam? Oh, bahaya sekali. Kalau sudah lebih dari 24 jam, ya, dia punya insomnia ini bisa menyebabkan kerusakan. Dan dalam penelitian dari Medical News Today, dikatakan orang yang tidak tidur sudah lebih dari 24 jam akan parah. Dia punya rasa ngantuk parah sekali. Emosi juga tidak stabil. Konsentrasi akan hilang. Malah penilaiannya akan tidak ada. Memori bisa terganggu. Ya. Dan dikatakan dari CDC Amerika membandingkan keadaan orang yang memiliki kadar alkohol sama dengan keadaannya orang yang insomnia lebih dari 24 jam. Ada lagi yang tanya, bagaimana kalau tidak tidur sudah 48 jam? Keadaan kognitif atau motorik kita akan terganggu. Dan kadang-kadang, coba perhatikan orang yang tidak tidur sampai malam dengan baik, dia mengalami microsleep. Microsleep itu keadaan di mana tiba-tiba orang tidak sadar sekejap beberapa detik. Ya, dan ini sangat berbahaya, apalagi kalau bawa kendaraan ya, bisa menyebabkan gangguan lalu lintas atau tabrakan, kecelakaan. Kalau tidak tidur sampai 72 jam, ini mempengaruhi sampai tekanan darah dan menyebabkan gangguan DNA, malah fungsi hormon semua akan hilang. Enzim akan menurun, kekebalan akan menurun, dan sel-sel otak kita bisa mengalami kerusakan. Ya, ada yang membuat penelitian cuma 11 hari tidak tidur katanya, dari seorang Profesor Deman dari Universitas Stanford pada tahun 64 diadakan. Ternyata fungsi otak dan penciuman pun menjadi terganggu akibat insomnia ini. Jadi cukup berat. Ada dicoba pada binatang, kucing dalam waktu 15 hari mati dan otaknya itu terbelah akibat tidak tidur atau insomnia. Nah, pertanyaan, apa sebenarnya yang bikin orang itu tidak bisa tidur? Ya, pertama, pola makan. Kita terlalu banyak barangkali menggunakan kafein. Banyak orang kan sering menggunakan kopi-kopi ulang-ulang. Ini tidak bagus. Atau minuman-minuman merangsang. Penggunaan yang lama daripada kafein ini bisa merusak tidur REM ini, tidur nyenyak. Dan juga kualitas tidur ini juga akan mengakibatkan sampai kerusakan ginjal. Ya, apalagi kalau dia peminum minuman keras, liver juga bisa terganggu. Kalau kita juga makan malam, jangan terlalu dekat dengan jam-jam tidur. Seharusnya 4 sampai 5 jam sebelum tidur. Dan kalau kita tidur juga, biasa kita makan, tapi kalau tidak makan rasa lapar, ini juga mengganggu tidur. Atau kita tunggu sampai lelah sekali baru kita tidur. Ya, kadang-kadang kelelahan membuat tidak bisa tidur malah. Atau kita tidur sudah terlalu banyak. Jadi ini tidak baik juga. Ada orang katakan kalau begitu saya tidur lagi banyak-banyak. Sampai sudah lewat waktunya untuk bangun pagi, saya masih tidur terus. Ini membuat saraf-saraf kita malah melemah. Dan kita tidak menjadi seorang yang lebih aktif dalam menggunakan konsentrasi pikiran kita. Karena kita merokok, kebiasaan yang jelek, ini juga bisa ya membuat sehingga pola tidur kita terganggu. Ya. Atau kita makan tidak sehat, banyak makan karbohidrat, lemak. Nah, ini tertimbun semua. Ya, pola tidur yang tidak konsekuen pada waktunya. Sebentar tidur cepat, sebentar lama, ya. Dan kami rasakan pada waktu masih dokter muda, wah, tidur yang tidak teratur ini membuat kesehatan kita sangat terganggu. Suhu ruangannya mungkin kita tidak buat lingkungan yang baik. Suhu ruangan, badan kita yang terlalu panas atau terlalu dingin,
ya. Jadi kalau pasang AC itu sebaiknya dinginkan kamar itu sebelum tidur. Karena kalau terlalu dingin, nah ini juga kadang-kadang mengganggu tidur kita, atau terlalu panas, atau ventilasi yang tidak baik. Kita kurang rileks. Jadi kita pikir-pikir terus persoalan kita, pola pikir kita sebelum pergi tidur, dan ini mengganggu pemikiran kita. Atau kita sedang menonton film-film yang membuat timbulnya stres yang hebat. Ya, biasa itu film-film detektif ya. Ini membuat kita susah untuk tidur terlelap. Jadi kita perlu membuat keadaan rileks sekurang-kurangnya 1 jam sebelum kita naik ke tempat tidur. Ruangan kita atur tidak terlalu terang, dan televisi kalau perlu dimatiin. Jadi kadang-kadang kita yang televisi menonton kita tidur ya. Nah, tubuh manusia kita lihat terdiri dari 60 sampai 100 triliun sel. Dan tiap sel itu punya inti, dan di inti sel itu ada kromosom yang saya pernah terangkan. Di kromosom ada DNA, double helix, di mana gen-gen kita ada di sana. Nah, persoalan sekarang ini ialah kalau misalnya tidur kita bersifat tidak baik, atau kita mengalami insomnia yang kronis lama, ini menyebabkan kerusakan di DNA. Padahal DNA ini adalah sumber di mana terdapat proses pekerjaan antioksidan, gen-gen kita, enzim-enzim bekerja di sana. Jadi faktor nutrisi yang tadi saya singgung, faktor pola pikir dan faktor lingkungan itu harus kita pikir dengan baik sebelum kita masuk ke tempat tidur. Nah, trial di Loma Linda dari tahun 90 sampai 95, 5 tahun, ada 2 tingkat perawat di rumah sakit ini. Rumah sakit di tingkat 1, di mana perawat bekerja di sana, ada istirahat mingguan. Ya, tiap Sabtu dia istirahat. Di tingkat 2, perawat tidak istirahat semingguan. Akhirnya apa? Pada waktu 5 tahun, perawat-perawat yang ada di tingkat 2 yang tidak mengalami istirahat mingguan, mereka mengalami banyak menderita kanker pada mama. Kenapa? Karena pengaruh dari DNA ini. Jadi tanpa istirahat atau tidur, tidak ada pemulihan sel dan kerusakan sel, kerusakan DNA, dan terjadi penyakit-penyakit, termasuk penyakit kanker, penyakit jantung koroner, bahkan diabetes. Jadi insulin juga bisa mengalami gangguan. Kenapa? Sirkulasi dari sel terganggu, sehingga sel-sel itu tertimbun dan menjadi massa tumor yang menyebabkan terjadinya kanker. Luar biasa, insomnia bisa menyebabkan kanker. Nah, sekarang pertanyaan, kalau begitu bagaimana saya mau mengatasi insomnia ini? Kembali kepada pola kehidupan kita yang sehat. Yang pertama, kita harus mempunyai kegiatan olahraga rutin. Paling kurang 30 menit sehari. Ya, bagi orang yang usia lebih daripada 40 tahun, sebaiknya jalan kaki yang terbaik. Ya, yang lain yang mungkin bisa membuat olahraga yang lebih menggunakan tenaga otot yang lebih banyak. Dan kita sebaiknya bisa menggunakan air hangat kalau kita sering-sering insomnia. Ada juga dengan masase, dan pada waktu diteliti masase dengan mandi air hangat, ternyata masase juga bagus, ya, membuat orang tidak insomnia. Berjemur, nah ini juga berjemur. Kalau tadi kita bicara mengenai radiasi yang terjadi pada waktu pagi, justru di sini kita menggunakan penjemuran dengan ultraviolet B, yaitu pada pukul 10 sampai pukul 2 siang. Kenapa? Selain dia membuat vitamin D, pembentukan serotonin. Nah ini serotonin, suasana hati akan terjadi pada waktu kita berjemur. Dan serotonin inilah yang menjadi melatonin, dan melatonin ini yang membuat kita bisa tidur dengan nyenyak pada waktu malam. Ya, karena pada waktu malam saya katakan terjadi restorasi sel dan terjadi detoksikasi. Makan malam. Nah, saya sudah tadi katakan kalau kita makanlah yang
sehat dan makan malam paling kurang 4-5 jam sebelum tidur. Kenapa? Pencernaan kita bisa mengganggu tidur kita. Apalagi makanan-makanan yang bagus, terutama yang mengandung triptopan. Karena triptopan ini naik ke hipofise dan hipofise ini menyebabkan pembentukan dari melatonin, serotonin, dari triptopan. Saudara tahu dari mana kita dapat triptopan? Dari tahu. Ya, bisa dari tahu, juga dari telur, dari ikan, yang paling banyak ikan salmon itu, ya. Dan kacang-kacangan dan biji-bijian. Ini semua membuat triptopan, asam amino, dan triptopan ini membuat serotonin. Serotonin ini menjadi melatonin yang kita pakai untuk tidur kita yang enak. Nah, buah-buah, ya, buah-buahan juga. Lalu lingkungan di mana kamar yang kita tidur itu seharusnya nyaman. Suhunya, lampunya tidak terlalu terang, ya, dan kita menghilangkan juga pola pikir. Jadi kadang-kadang pola pikir harus ditinggalkan. Kalau kita adalah orang yang berkeyakinan, serahkanlah semuanya itu kepada Yang Maha Esa. Relaksasi sebelum tidur, ya, itu stres namanya. Ya, serahkan semua problema hidup, matikan televisi dan membaca buku selesai 1 jam sebelum tidur. Dan gunakanlah tempat tidur yang sehat dan higienis, artinya bersih. Kalau begitu, kita dapat mengatasi dengan baik masalah tidur ini, masalah tidak tidur atau insomnia ini, sehingga tubuh kita mempunyai mempunyai imunitas yang baik. Kalau begitu, kesimpulan yang saya bisa ambil, tubuh kita memerlukan istirahat harian, mingguan untuk rehabilitasi sel dan proses detoksikasi yang baik, sehingga enzim-enzim dan hormon-hormon dapat bekerja dengan baik. Tidur adalah sebagai istirahat harian. Kita perlu baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kuantitas ya rata-rata 7-8 jam, dan kualitasnya adalah pada saat kita mengadakan istirahat pada pukul 10, yang paling maksimum pukul 10, maka proses-proses detoksikasi ini berjalan dengan sempurna, di mana hormon kita, enzim-enzim, asam-asam amino yang metabolisme semua berjalan dengan baik, dan akhirnya kita mengalami suatu kehidupan yang benar-benar sehat. Oleh karena itu, kita memerlukan istirahat tidur yang baik. Selain itu pula, kita juga mencegah insomnia ini dengan pola hidup. Artinya kita mengadakan olahraga yang cukup, hindari segala stres, pekerjaan yang terlalu melelahkan, juga kebiasaan jelek, merokok, ya, atau minum kafein yang terlalu banyak. Atasi juga dengan perbaikan gaya hidup yang lain, ya, saya katakan jangan tergantung, ini penting, jangan tergantung dengan obat tidur. Banyak yang menggunakan luminal, ya, obat-obat penenang yang lain. Akhirnya nilai ambang tidur kita semakin meningkat. Pada saat kita tidak menggunakan lagi obat-obat ini, biasanya kita akan sukar tidur. Secara alamiah, kita gunakan pola hidup sehat lebih baik daripada menggunakan obat-obat untuk tidur. Rileks dan gaya hidup sehat mengatasi insomnia secepatnya agar gangguan pada kesehatan tidak berlarut-larut sampai kronis dan memberikan dampak yang jelek bagi kesehatan kita. Ini pokok yang penting. Pola makan yang sehat, pola tidur, dan pola lingkungan di mana kita tidur. Para pemirsa, jagalah kesehatan tubuh kita dengan istirahat secara harian maupun secara mingguan. Secara mingguan, ambillah satu hari yang tertentu. Kalau bagi orang-orang Kristen, mereka punya Alkitab. Di sana pada hari ke-7, Keluaran 20 ayat 8, kita bekerja 6 hari, tapi pada hari Sabtu kita bisa membuat keadaan menjadi istirahat. Ya, istirahat bersama keluarga. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 mengatakan, tubuh kita adalah milik Allah, di mana roh Allah ada dalamnya. Karena itu, jangan kita membinasakannya. Jangan kita binasakan dengan pikiran-pikiran, stres, cara pola hidup yang tidak sehat. Karena bait Allah itu adalah kudus, dan bait Allah itu adalah
kita sendiri yang kita harus jaga dengan baik karena dipercayakan oleh Allah untuk kita hidup secara sehat dan semuanya itu kita kembalikan bagi kemuliaan namanya. Saya kira ini seminar yang perlu kita pikirkan dengan baik supaya tidur kita adalah tidur yang sehat. Kita bangun dengan bangunan yang sehat dan dengan tubuh yang sehat kita dapat memuliakan Allah. Tuh kiranya Tuhan memberkati kita di dalam mengatur pola hidup kita yang sehat. Amin. Pemirsa, kita sudah mendengarkan bersama apa itu insomnia dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan kita. Dokter, rupanya insomnia itu sangat-sangat berbahaya bagi tubuh kita, Dok ya. Tadi yang saya dapat tangkap, dia dapat merusak daya tahan tubuh kita, imun kita jadi turun, dan dia dapat merusak DNA kita. Dia membuat kita tidak konsentrasi, sirkulasi sel kita terganggu, dan akhirnya membuat kita dapat penyakit kanker. Dan itu sangat-sangat berdampak tidak baik untuk kesehatan kita. Dan pemirsa, marilah kita menjaga kesehatan kita dengan kita tidur tepat waktu. Seperti tadi yang Prof sudah jelaskan bahwa kita tidur itu sebaiknya mulai jam 10 sudah ada di tempat tidur. Dan pada jam setengah 11, jam 11 kita sudah tidur nyenyak. Dan disitulah banyak hal yang Tuhan akan kerjakan untuk kesehatan tubuh kita. Saya jadi teringat, Dok, ada firman Tuhan mengatakan bahwa berkat Tuhan berikan kita pada malam hari. Mungkin berkat kesehatan itu, Dok ya, yang akan bekerja di dalam tubuh kita. Dan itu sangat-sangat luar biasa, pemirsa. Baik. Pemirsa, kami akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini, dan kalau ada pertanyaan, pemirsa boleh tulis di live chat atau di kolom komentar pada YouTube yang kita sementara buka bersama, dan itu kami akan menjawab, Prof akan menjawab pada 2 minggu mendatang. Baik pemirsa, kami akan tutup pertemuan kita pada malam hari ini. Saya akan berdoa, dan bagi pemirsa yang beragama lain, mari kita sama-sama berdoa dengan keyakinan kita masing-masing, dan saya akan pimpin kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bangga boleh mengetahui hal-hal yang terjadi di dalam tubuh kami. Engkau sudah siapkan kami dan Engkau menciptakan kami baik adanya. Dan jika kami merusak tubuh kami sendiri dengan tidak beristirahat, kami akan merasakan sendiri dampak yang kurang baik bagi tubuh kami, Tuhan. Kami akan lemah, bahkan kami akan mendapatkan penyakit kanker, kami tidak konsentrasi, daya tahan tubuh kami berkurang. Dan kami tidak mau itu terjadi di dalam tubuh kami, Bapa. Tolong kami, agar kami dapat menjaga kesehatan tubuh kami. Dan biarlah tubuh ini kami pakai untuk memuliakan Engkau di dalam sisa kehidupan kami. Terima kasih buat hamba-Mu, Prof Evelyn, yang sudah memberikan pada malam hari ini menjadi narasumber bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati terus hamba-Mu di dalam setiap langkah kehidupannya, khususnya di dalam melayani Tuhan, agar hamba-Mu semakin bertambah-tambah di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga pemirsa ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, Kau peliharakan pemirsa yang mendengarkan, yang menyaksikan ini. Tuhan, peliharakan hidup mereka, berikan mereka hikmat, agar mereka dapat menjaga kesehatan mereka seperti yang Tuhan inginkan. Dan tubuh kami boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik pemirsa, jumpa kita telah selesai. Salam sehat. Tuhan berkati.